Halo semuanya, perkenalkan nama saya Theodoricus Hindrangani dengan NIM 2024-220023. Saya bersama teman-teman saya dari etnik Ngada. Kami adalah mahasiswa Universitas Flores, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang kebudayaan masyarakat Ngada. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi budaya yang diampu oleh Ibu Zainab Zamaludin. Selanjutnya, yuk kita saksikan bersama videonya. Kabupaten Ngada adalah salah satu wilayah yang terletak di tengah Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Secara administratif, ibu kota Kabupaten Ngada adalah Bajawa, yang juga menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan masyarakat setempat. Di Kabupaten Ngada juga terdapat beberapa suku, salah satunya suku Ngada. Masyarakat Ngada dikenal karena keragaman budaya dan tradisi yang masih terpelihara hingga kini. Secara geografis, wilayah Ngada didominasi oleh pegunungan, perbukitan, dan lembah-lembah subur. Salah satunya ciri khas wilayah ini adalah keberadaan Gunung Gede, gunung berapi yang aktif yang menjadi ikon alam dan simbol spiritual masyarakat Ngada. Wilayah ini juga dikenal berhawa sejuk karena letaknya di dataran tinggi. Selain kaya akan keindahan alam, Kabupaten Ngada juga menyimpan banyak situs budaya dan kampung adat tradisional seperti Kampung Bena, Gursina, dan Tolela yang menjadi representasi nyata warisan leluhur masyarakat Ngada. Wilayah-wilayah adat ini tetap mempertahankan bentuk rumah tradisional, struktur sosial, serta praktik upacara adat. Wilayah Ngada beriklim sejuk, terutama di dataran tinggi seperti Bajawa. Curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, mendukung pertanian sebagai salah satu mata pencarian utama penduduk masyarakat Ngada. Banyak kampung adat yang masih mempertahankan bentuk rumah tradisional dan struktur sosial leluhur, seperti Kampung Bena, Gursina, dan Tolela. Rumah-rumah adat tersebut menghadap ke halaman tengah desa yang dihiasi dengan ngadu yang sebagai simbol laki-laki dan baga yang menyimbolkan perempuan, menunjukkan struktur sosial masyarakat yang masih kuat. Sistem kepercayaan pada zaman dahulu masyarakat Ngada masih terikat oleh kepercayaan animisme dan dinanisme. Akan tetapi, dengan adanya berbagai agama yang lahir dan tumbuh berkembang di dunia, masyarakat Ngada bermayoritas sebagai penganut agama Katolik dan memiliki sistem kepercayaan kepada Allah yang satu, yaitu Tuhan Allah yang Maha Esa. Akan tetapi, masyarakat Ngada masih percaya kepada leluhur atau nenek moyang atau penyusi. Sistem kepercayaan animisme yang dimaksud di sini yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang telah meninggal dan kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib, misalnya batu-batu besar dan pohon-pohon. Sedangkan sistem kepercayaan dinanisme yaitu percaya kepada leluhur atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Di Kabupaten Ngada terdapat banyak sekali yang namanya upacara adat. Salah satunya yaitu upacara Rebah. Rebah adalah upacara adat tahunan yang sangat penting bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur.
Upacara ini merupakan perayaan syukur atas hasil panen dan berkat yang diterima selama setahun terakhir. Reba bukan hanya sekedar pesta panen biasa, melainkan sebuah ritual yang memuat nilai-nilai spiritual sosial dan budaya yang mendalam bagi komunitas Ngada. Tujuan upacara Reba yaitu untuk mengucapkan rasa syukur kepada leluhur dan roh penjaga alam atas kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah, dan juga untuk mempererat solidaritas antar anggota masyarakat melalui kegiatan bersama seperti tarian, nyanyian, dan pesta makan bersama. Pelaksanaan upacara Reba yaitu salah satunya penyembelihan hewan kurban. Hewan seperti babi dan kerbau disembelih sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga kampung. Setelah melakukan penyembelihan hewan kurban, dilanjutkan dengan menari dan menyanyi tradisional bersama di tengah kampung. Dalam upacara Reba juga memiliki filosofi. Filosofi upacara Reba ini yaitu merefleksikan keseimbangan harmonis antara manusia, alam, dan dunia roh, menunjukkan pentingnya gotong royong dan solidaritas sosial dalam menjaga kelangsungan hidup komunitas, sebagai pengingat akan keterikatan masyarakat dengan leluhur dan tradisi turun-temurun. Upacara adat selanjutnya yaitu upacara pembuatan rumah adat Sao. Sao adalah rumah adat tradisional masyarakat Ngada yang berfungsi bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai pusat kehidupan sosial, budaya, dan spiritual keluarga besar. Proses pembangunannya bukan hanya sekedar kegiatan fisik, melainkan tindakan sakral yang melibatkan sejumlah upacara adat. Rumah adat atau Sao juga diyakini sebagai tempat tinggal bersama manusia dan roh leluhur. Upacara pembangunan rumah adat ini, termasuk kanua, menaikkan tiang utama, menjadi sarana komunikasi dengan leluhur agar mereka merestui dan melindungi penghuni rumah. Ritual persembahan seperti pemotongan hewan, babi atau kerbau dilakukan sebagai bentuk penghormatan spiritual. Mata Golo. Di Bejawa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat upacara adat yang berkaitan dengan kematian yang disebut Mata Golo. Ini adalah upacara khusus yang diadakan untuk orang yang meninggal secara tidak wajar. Apa itu Mata Golo? Masyarakat Ngada membedakan jenis-jenis kematian. Mata Golo merujuk pada kematian yang dianggap tidak wajar seperti kecelakaan, tenggelam, dan pembunuhan. Kematian semacam ini dipercaya sebagai kutukan akibat dosa atau kesalahan yang dilakukan semasa hidup mereka. Dari tujuan upacara Mata Golo yaitu untuk memulihkan dan membersihkan keluarga yang ditinggalkan dari kesalahan atau kutukan yang mungkin timbul akibat Mata Golo. Upacara ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada arwah yang meninggal, agar mereka dapat beristirahat dengan tenang. Keluarga korban melakukan ritual keorato untuk memutuskan rantai malapetaka yang dipercaya dapat menimpa keluarga dan keturunannya. Tahapan upacara Mata Golo ini melibatkan seringkali ritual adat termasuk Tibo atau Paitobo. Ritual ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab Mata Golo. Upacara ini juga bertujuan untuk mengungkapkan kesedihan dan memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Ini ditandai dengan penyembelihan hewan kurban seperti babi, ayam, dan kerbau. Upacara Mata Golo adalah bagian penting dari tradisi masyarakat Ngada.
Upacara ini mencerminkan keyakinan mendalam tentang kehidupan, kematian, dan hubungan antara manusia dengan kekuatan spiritual. Rumah adat atau Sao. Rumah adat atau Sao adalah salah satu rumah adat tradisional yang banyak dijumpai di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Bentuknya berupa rumah panggung dan hampir seluruh material bangunannya terbuat dari kayu. Rumah adat ini terdapat pada pemukiman suku Ngada yang tersebar di beberapa kampung adat seperti Kampung Adat Bena, Kampung Adat Urusina, dan Kampung Adat Tolela. Rumah adat ini berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai pusat kegiatan adat istiadat. Rumah adat dibangun secara gotong royong oleh seluruh anggota keluarga dan warga kampung. Material yang digunakan berasal dari alam, seperti kayu, bambu, dan alang-alang. Rumah panggung sebagian besar Sao berbentuk rumah panggung dengan lantai yang terbuat dari papan kayu atau bambu yang ditinggikan dari permukaan. Bagian Sao berbentuk rumah panggung dengan lantai yang terbuat dari papan kayu atau bambu yang ditinggikan dari permukaan tanah. Hal ini berfungsi untuk menghindari banjir, binatang buas, dan memberikan ventilasi. Material utama pembangunan Sao adalah kayu seperti kayu dalu, ampupu, dan hoja, bambu, dan alang-alang untuk atap. Penggunaan material alami ini mencerminkan kedekatan masyarakat Ngada dengan alam. Rumah adat atau Sao ini dibagi menjadi 3 ruangan utama. Secara umum Sao dibagi menjadi 3 ruangan utama, yaitu Tedaweva, ruang luar atau teras, merupakan area semi publik yang digunakan untuk menerima tamu, tempat bersantai, dan aktivitas sehari-hari seperti menenun bagi para wanita. Yang kedua, Tedaone, ruang tengah, berfungsi sebagai ruang keluarga, tempat beristirahat, tempat berkumpul, dan terkadang juga digunakan untuk memasak. Yang ketiga yaitu One. One merupakan ruangan dalam atau ruangan inti. Ruangan ini adalah ruangan yang paling sakral, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka, tempat ritual adat, tempat tidur bagi kepala keluarga, dan area masak utama. Bagian-bagian rumah adat yang lainnya yaitu atap yang khas. Atap Sao biasanya terbuat dari alang-alang yang menjulang tinggi dengan bentuk yang khas. Pada beberapa Sao penting terdapat ornamen atau simbol di puncak atap. Yang berikutnya itu tiang penyangga. Rumah dipotong oleh ditopang ya. Yang berikutnya yaitu tiang penyangga. Rumah digotong oleh beberapa tiang kayu yang kokoh. Jumlah dan jenis tiang juga bisa memiliki makna tersendiri. Selanjutnya yaitu pintu geser. Pintu masuk ke ruang inti atau one seringkali berupa pintu geser yang berukuran relatif kecil. Pakaian adat Ngada. Pakaian adat Ngada merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Busana tradisional ini tidak hanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari, tetapi juga memiliki fungsi simbolik dalam upacara adat pernikahan dan berbagai kegiatan kebudayaan lainnya. Ciri khas utama pakaian adat Ngada adalah kain tenun ikat yang dibuat secara manual dengan motif dan warna yang syarat makna. Pakaian adat Ngada dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pakaian adat untuk pria. Pakaian adat untuk pria terdiri dari kain tenun labo yang dikenakan sebagai serung. Yang kedua yaitu selendang atau syal, dililitkan di badan atau di bahu. Yang berikutnya dester atau ikat kepala yang terbuat dari kain tenun, melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Yang kedua yaitu pakaian adat perempuan. Pakaian adat untuk perempuan terdiri dari lawo atau muti, kain tenun panjang yang dipakai sebagai rok. Yang kedua yaitu baju kebaya atau blus tradisional.
Yang ketiga, selendang atau ragi yang dikenakan di bahu atau di kepala. Yang keempat yaitu perhiasan tradisional seperti kalung, manik-manik, dan gelang dari logam atau kerang menambah keanggunan. Pakaian adat ini semua memiliki makna simbolik, yaitu tenunan halus dan warna-warna gelap berpadu dengan motif yang melambangkan kesuburan, keberanian, dan peran perempuan dalam pelestarian budaya. Dalam pakaian adat pria memiliki makna simbolik, yaitu warna gelap melambangkan keteguhan dan kedekatan dengan alam serta leluhur. Motif tenun tertentu menunjukkan asal marga atau status sosial seseorang. Kesenian. Di Kabupaten Ngada terdapat beberapa kesenian, salah satunya kesenian tarian. Tarian yang paling terkenal yaitu tari jai. Tari jai ini adalah tarian tradisional yang paling populer dan ikonik dari masyarakat Ngada. Tarian ini ditarikan secara massal oleh lelaki dan perempuan. Tari jai merupakan ungkapan rasa syukur, kegembiraan, dan persatuan. Gerakannya cenderung sederhana, namun dilakukan dengan semangat dan energi yang tinggi. Iringan musiknya berasal dari gong atau yang biasa disebut oleh masyarakat setempat yaitu labago. Dengan pola ritme yang khas, tari jai sering ditampilkan dalam berbagai upacara adat seperti rebah, pernikahan, pembangunan rumah adat. Bahkan tarian ini pernah membuat Presiden Joko Widodo ikut menari bersama warga Ngada. Alat musik. Di Kabupaten Ngada terdapat beberapa alat musik, salah satunya yaitu gong gendang atau masyarakat setempat biasa menyebutnya golaba. Gong gendang ini merupakan alat musik perkusi tradisional berbentuk silinder panjang dan dimainkan dengan tangan. Alat musik ini terbuat dari kayu berlubang yang bagian bawahnya dilapisi kulit kambing atau sapi yang sudah dikeringkan. Alat musik ini digunakan untuk mengiringi tarian adat dan upacara, terutama dalam ritual kasao, penyambutan tamu, dan pesta adat. Alat musik ini juga memiliki makna simbolik, yaitu sebagai pemanggil roh leluhur dan penjaga irama dalam komunitas Ngada. Kebiasaan masyarakat Ngada. Masyarakat Ngada memiliki beragam kebiasaan hidup yang diwariskan secara turun-temurun dan sangat erat kaitannya dengan adat istiadat, sistem kekerabatan, serta kepercayaan terhadap leluhur. Kebiasaan ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan membentuk jati diri budaya mereka. Salah satu kebudayaan masyarakat Ngada yaitu Salah satu kebiasaan masyarakat Ngada yang pertama yaitu gotong royong, atau yang masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan tuku bala. Masyarakat Ngada menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tolong-menolong, terutama saat membangun rumah, menggelar upacara adat, atau mengolah lahan pertanian. Gotong royong tidak hanya dilakukan oleh satu keluarga, tetapi oleh seluruh anggota komunitas adat dalam satu kampung. Kebiasaan masyarakat Ngada selanjutnya itu musyawarah adat. Segala keputusan penting seperti pembagian tanah, penyelesaian konflik, hingga pelaksanaan ritual adat ditentukan melalui musyawarah antar ketua adat atau musalaki dan anggota keluarga besar. Musyawarah ini sering dilakukan di dalam rumah adat sao atau di tempat terbuka di tengah kampung. Sistem perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat Ngada bukan hanya urusan dua individu, tapi juga merupakan ikatan antara dua keluarga besar atau marga dan bagian penting dari struktur sosial adat. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh sistem keterabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Sistem keterabatan matrilineal, anak yang lahir dari satu perkawinan akan menjadi bagian dari marga ibunya. Oleh karena itu, dalam pernikahan,
laki-laki masuk ke dalam keluarga istri, bukan sebaliknya. Hal ini juga mempengaruhi aturan tinggal setelah menikah. Pria pindah ke rumah adat keluarga istri atau membangun rumah baru di wilayah marga istri. Makanan khas masyarakat Ngada. Selain kaya akan alam, masyarakat Ngada juga memiliki makanan khas. Salah satu makanan khas yaitu rarete. Rarete adalah makanan khas Bejawa, bagian dari Kabupaten Ngada, yang berbahan dasar daging babi, darah babi segar, dan kelapa. Makanan ini biasanya menjadi menu wajib dalam acara adat. Yang berikutnya yaitu utataba. Utataba merupakan makanan tradisional berbahan dasar jagung yang dicampur dengan kacang merah, labu siam, ubi jalar, dan daun pepaya. Utataba ini biasanya dikonsumsi saat musim hujan. Pencarian masyarakat Ngada. Salah satu mata pencarian masyarakat Ngada yaitu pertanian. Pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Ngada. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada hasil bercocok tanam. Berbagai jenis tanaman diusahakan, termasuk tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Selain itu, terdapat juga tanaman perkebunan seperti kopi, terutama kopi Arabica yang mulai dikenal, kelapa, kakao, dan jambu mete. Di akhir video ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan masyarakat Ngada merupakan warisan leluhur yang kaya akan nilai spiritual, sosial, dan simbolik. Sistem kepercayaan mereka menunjukkan hubungan erat dengan roh leluhur atau nitu yang dihormati melalui berbagai upacara seperti rebah, kanua, mategolo, dan kasau. Masyarakat Ngada juga menjaga adat istiadat yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal perkawinan, pembangunan rumah adat, maupun sistem kekerabatan. Makanan tradisional seperti rarete, muke, dan hasil pertanian lokal mencerminkan ketergantungan pada alam serta keanekaragaman hayati wilayah mereka. Sementara itu, mata pencarian masyarakat yang didominan adalah bertani, menunjukkan kemandirian serta semangat gotong royong. Kekayaan budaya juga tampak pada arsitektur rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, ukiran, serta kesenian seperti tari jai. Semua unsur ini mengandung nilai-nilai leluhur seperti kebersamaan, hormat pada leluhur, tanggung jawab sosial, serta pelestarian identitas budaya.